Tes, 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 tes. Tes.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat baca sekalian, selamat datang dalam acara Ngobras seri 12 Biblio Battle Bakekok Challenge Batch 1. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para sobat baca sekalian yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini memeriahkan acara kami, dan harapannya semoga acara pada sore hari ini bisa memberikan manfaat, ilmu, insight, ataupun wawasan baru untuk kita semua. Amin. Baiklah, untuk mengawali acara sore hari ini, perkenalkan saya Rian, saya asisten perpustakaan di Ditjen Perbendaharaan. Saya akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Sobat baca sekalian, Sobat baca Kemenku Lip sendiri adalah sebuah klub buku internal Kemenku yang diinisiasi oleh Perpustakaan Pusat Kemenku atau Kemenku Lip. Klub ini beranggotakan para pecinta buku dari pegawai Kemenku, SNV BLU, Civitas, PKN STAN, Komunita, dan peserta lomba KC dan Bakekok Challenge. Sobat baca Kemenkulip sendiri mulai aktif dari tanggal 1 Februari 2023 dengan jumlah anggota per hari ini sebanyak 226 orang. Nah, buat yang ingin join, pendaftaran bulan ini sudah dibuka nih hingga tanggal 10 khusus untuk pegawai Kemenku, SMV BLU, Civitas PKN STAN, dan Komunita. Di luar itu hanya bisa menjadi member jika mengikuti lomba KC periode terakhir tanggal 1 sampai 22 September 2023. Nah, Sobat Baca Kemenklub sendiri mengagendakan kumpul rutin setiap hari Jumat dalam acara Ngobras atau Ngobrol bareng Sobat Baca. Ngobras juga merupakan storytelling bootcamp inisiasi Kemenku Literasi Competition atau KC 2023. Mulai hari ini Ngobras akan membuka segmen baru yakni Biblio Battle Baca Buku Berkelompok atau Bakekok Challenge 2023. Nah, Biblio Battle sendiri adalah salah satu cara seru kompetisi review buku dari Jepang. Pada Biblio Battle Bakekok Challenge ini, Biblio Battler atau presentator mempresentasikan buku andalannya selama 10 menit dan diberi waktu Q&A sekitar 5 menit. Pemenangnya ditentukan dari jumlah polling dari penonton dan nilai dari juri. Satu grup dengan nilai terbaik akan mendapatkan hadiah paket buku dari Kemenkulip. Nah, hari ini sudah ada 4 grup yang akan battle. Grup 1 dengan buku Ikigai karya Hector Garcia dan Frances Mirals. Grup 2 dengan buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Grup 3 dengan buku As Long as the Lemon Trees Grow karya Zulfa Kato. Dan grup 4 dengan buku Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Nah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja paparan dari grup 1 dengan buku Ikigai karya Hector Garcia dan Frances Mirals dengan anggota Nadia Sabrina Himam, Mita Anggraini Putri, dan Diva Syamaizar Zamir. Oke, siapa yang mau presentasi? Baik Kak, berarti mohon izin bisa langsung share screen. Oke, silakan. Baik, silahkan Kak Nadia mungkin untuk memulai presentasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BT semuanya. Kami dari grup 1 bersama saya Nadia, Mita, dan Diva. Di sini kami akan presentasikan mereview buku Ikigai, karya Hector Garcia dan Frances Miralles. Di buku ini, sebelum saya mereview buku ini, saya pengen tanya deh sama teman-teman Sobat Baca. Pernah nggak teman-teman tuh kayak merasa capek, lelah, ya kan? Nggak bahagia gitu, males. Aduh, mau bekerja tuh rasanya kok capek banget gitu kan. Saya rasa semua dari kita pernah merasakan hal ini ya. Tapi pernah nggak teman-teman merasa kayak nggak punya alasan atau tujuan untuk hidup? Kayak bertanya-tanya nih, bangun pagi ngapain sih gitu? Mau nggak bangun pagi nih, aku mau ngapain? Apa sih tujuanku buat hidup? Aku kenapa sih kudu kerja? Aku kenapa sih kudu kuliah? Emang apa sih alasanku buat hidup? Kalau kalian pernah bertanya-tanya kayak gitu, ini takdir banget sih kalian ketemu sama buku ini. Buku ini, Ikigai, ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Miralles, berisi tentang riset dua orang ini di Okinawa, Jepang, yaitu zona biru, yang mana di sini ada orang-orang dengan usia tertinggi, usia paling panjang di dunia gitu ya. Jadi ini mengungkap rahasia hidup bahagia dan panjang umur ala orang Jepang. Nah, kira-kira gimana? Oke, kita bahas satu persatu ya.
Di Ikigai ada diagram menurut McQueen. Diagramnya ini adalah bagaimana kita bisa menemukan Ikigai kita. Ikigai itu apa sih? Makna hidup ya teman-teman. Ikigai itu alasan untuk hidup. Jadi gimana caranya kita bisa menemukan alasan untuk hidup? Yaitu dengan mengetahui 4 hal. What you love, what you are good at, what you can be paid for, dan what the world needs. Kita harus tahu apa yang kita suka. Kita bisa apa yang kita bisa dibayar atas pekerjaan kita yang mana gitu kan, dan apa yang dunia butuhkan. Kalau bahasa kerennya itu passion, mission, profession, dan vocation. Ketika kita mengetahui 4 hal ini, maka kita akan menemukan ikigai kita. Ketika kita sudah menemukan ikigai kita, ada 10 aturan yang harus kita ikuti untuk memaintain ikigai kita. Aturan yang pertama adalah tetap bergerak dan jangan pensiun. Nah, teman-teman nih, aku sering dengar di sekarang nih, aku kerja keras sekarang Kak, karena aku mau pensiun dini nih, gitu ya. Tapi sebenarnya itu enggak teman-teman. Kalau misalnya pensiun dini itu justru enggak direkomendasikan. Artinya kita nggak bisa pensiun dari bekerja secara aktif. Kalau pensiun dari karir profesional, oke lah ya. Tapi kita nggak bisa pensiun terus untuk berleha-leha. Kita tetap harus bergerak aktif demi umur yang panjang dan hidup yang bahagia. Karena ketika kita bergerak lebih aktif, otak kita juga bekerja lebih aktif dan kita akan merasa lebih bahagia. Yang kedua yaitu hidup secara perlahan, yaitu menerapkan hidup slow living. Sekarang lagi tren ya hidup perlahan-lahan yang slow living ini. Nah, tapi kalau disederhanakan yang dimaksudkan slow living dalam Ikigai adalah kita nggak memaksakan diri buat multitasking, buat ngerjain semuanya dalam sekali waktu. Merasa nggak sih kita tuh kayak kadang udah kerja ini, aduh yang itu belum selesai, mau kerjain ini, aduh yang itu belum selesai. Akhirnya kita ngerjain, mau berusaha ngerjain semuanya bisa waktu, malah tuh nggak baik ya kan. Itu bisa bikin kita stres, kita burn out, kita depres. Makanya untuk saat ini kita menemukan rate mental health di Indonesia tuh tinggi banget. Banyak orang mengalami depresi, burnout, anxiety disorders karena ini, karena kita nggak mencoba untuk perlahan-lahan dan menikmati hidup kita yang sekarang. Kita terlalu tergesa-gesa menjalani apa yang sedang kita jalani, pekerjaan kita gitu. Kemudian yang ketiga adalah jangan penuhi perutmu. Emang sih ini kedengaran klise ya, tapi sebenarnya ketika kita melakukan jangan penuhi perutmu ini, yaitu dengan tidak memakan makanan fast food, kita makan makanan yang sehat, kemudian tidak makan sekali tapi banyak, tapi makan sedikit-sedikit dan cukup, maka kita akan bisa lebih produktif kayak gitu. Ketika kita lebih produktif ya teman-teman, ketika kita lebih produktif dari makanan ini, maka kita akan bersemangat. Pernah nggak sih ngerasa habis makan tuh ngantuk banget, ya kan? Kalau habis makan ngantuk banget, terus capek kan, lelah, pengen istirahat. Padahal seharusnya kita makannya dikit-dikit aja agar mendapatkan energi yang cukup untuk beraktivitas. Kemudian yang keempat, kelilingi dirimu dengan teman-teman baik. Kalau kata Vexin di bukunya, good vibes, good life. Artinya, kalau kita punya teman-teman yang baik, hidup kita juga akan membaik gitu ya. Kalau bahasa sekarang tuh circle ya, circle orang-orang yang baik. Penuhi circle kita dengan orang-orang yang baik, yang suportif, yang nggak toksik. Itu adalah salah satu kunci untuk menerapkan ikigai kita. Kemudian yang kelima adalah bugar untuk ulang tahun yang akan datang. Maksudnya adalah teman-teman untuk menjaga kesehatan. Jadi agar kita nggak apa namanya ya, nggak sakit-sakit, terus nggak mudah lelah. Aduh, ini generasi muda tapi udah jompo gitu ya. Biar nggak mudah kayak gitu, yaitu kita dengan makan makanan sehat tadi yang udah aku sebutkan, kemudian kita berolahraga ringan. Kalau misalnya teman-teman merasa kecapean, gitu ya udah kita bisa meditasi, bisa yoga, bisa pilot dan yang lain sebagainya sebagai bentuk healing. Yang penting kita bisa bugar untuk ulang tahun kita yang akan datang. Kayak gitu. Kemudian, ini poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Mita. Silakan Kak Mita. Terima kasih Kak Nadia. Baik, poin selanjutnya adalah senyum. Hal positif dari sikap tersenyum membuat diri lebih rileks dan membantu proses pertemanan lebih baik lagi. Senyum juga sikap baik dan uh, introspeksi berkaitan dengan hal-hal yang tidak berlangsung dengan sempurna. Bahkan menurut ahli jantung, Jolkan, tersenyum memiliki banyak manfaat. Yang terpenting, tersenyum bisa menular dan Anda bisa menyebarkan kebahagiaan ke suatu tempat melalui senyuman. Next, selanjutnya.
berhubungan kembali dengan alam. Beberapa penduduk kebanyakan tinggal di kota karena pekerjaan dan tanggung jawab. Dan manusia diciptakan untuk menjadi bagian dari alam. Oleh sebab itu, kita harus sering kembali ke alam untuk merefleksikan diri secara menenangkan diri. Selanjutnya, bersyukur. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada alam semesta, pada Tuhan, nenek moyang, keluarga, teman, karena kita masih bisa berkumpul dan segala sesuatu yang positif itu perlu untuk disyukuri. Dan kita akan melihat kebahagiaan kita semakin lebih banyak lagi. Selanjutnya, hiduplah pada saat ini. Berhentilah menyesali masa lalu eh, atau takut akan masa depan. Jadi stop berhenti untuk menyesali masa lalu dan jangan overthinking sama masa depan, fokus pada hari ini aja karena hari ini adalah yang kita miliki. Jadi manfaatkan dengan baik, buatlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan kenangan terindah. Dan selanjutnya, ikigai. Mengikuti ikigai. Setelah mengetahui 4 poin dari ikigai, ada gairah di dalam diri Anda, bakat untuk memberi makna pada hari-hari Anda, dan mendorong Anda untuk berbagi yang terbaik dari Anda sampai saat terakhir. Jika Anda tidak atau belum mengetahui apa ikigai Anda, seperti kata Victor, misi Anda adalah menemukannya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lagi oleh Kak Diva. Baik, terima kasih Mita. Jadi, sobat baca semuanya, kesimpulan dari apa yang kami baca tentang Ikigai, bahwasanya Ikigai ini tersembunyi jauh dalam diri kita masing-masing. Maka untuk menemukannya diperlukan usaha yang telaten dan sabar. Ikigai kita mungkin berbeda satu sama lain, namun satu hal yang sama bahwa kita semua masih mencari makna kehidupan kita sendiri sehingga kehidupan kita menjadi lebih berharga dan kita dapat hidup lebih bahagia. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Berikut adalah rekomendasi buku lain yang juga membahas terkait dengan Ikigai. Yang pertama ada Ikigo Ichi, masih dari penulis yang sama, Hector Garcia dan Frances Miralles. Kemudian yang kedua ada The Book of Ikigai, karangan Ken Mogi. Dan yang ketiga ada Wabi Sabi, karangan Beth Campton. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami ucapkan terima kasih. Semoga ada manfaat yang dapat diambil oleh kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih grup 1 dengan buku Ikigai karya Hector Garcia dan Francis Miralles. Luar biasa sekali, ini saya merasa tertampar sih sebenarnya. Oke, apakah ada pertanyaan? Kita membuka sesi Q&A selama 5 menit. Silakan untuk raise hand jika ada yang ingin bertanya. Oke, Rina Devina dari Kanwil Kemenkumham. Ya, dipersilakan. Terima kasih. Yang ini saya tanyakan adalah ini kan nilai-nilai budaya Jepang yang sangat sangat baik ya untuk ditiru. Pertanyaannya kenapa atau bagaimana menerapkan nilai-nilai ini di Indonesia itu agak sulit gitu. Bagaimana kita bisa mengadopsi budaya yang memang baik supaya kita bisa seperti orang Jepang itu, mungkin dari segi kesehatannya, kesempatan hidupnya lebih panjang dan lebih sehat, dari budaya kerjanya, disiplin dan sebagainya, tidak korupsi atau minimal lah korupsinya lebih sedikit mungkin. Mungkin itu saja yang pertanyaan saya. Terima kasih. Bagaimana cara memulainya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan grup 1 untuk dijawab. Aku izin menjawab ya, Kak. Baik, terima kasih Kak Rina atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menerapkan budaya Jepang ini kepada kehidupan kita di Indonesia gitu ya. Menurutku, semua hal kalau kita mau memulai, pasti kita mulai dari diri kita sendiri ya Kak. Ketika kita punya kesadaran, maka itu sudah baik gitu.
Kalau misalnya kayak Ikigai ini kan filosofinya dan penerapannya sangat personal ya. Ikigai ini juga beririsan dengan tadi yang direkomendasikan Ichigo Ichi dan Wabi Sabi. Ini tiga filosofi ini sebenarnya sifatnya sangat-sangat personal. Jadi kita bisa banget nih menerapkan dari diri kita sendiri gitu, dari diri kita dulu gitu. Nah, kemudian mungkin kita beritahu ke teman-teman yang dekat, orang-orang terdekat kayak gitu. Kemudian kalau masalah kesehatan di Indonesia ya, memang di Okinawa ini yang dibahas di buku ini memang dia memang alamnya bagus gitu kan. Kemudian ada lautan dan pegunungan juga sehingga imbang mungkin ya antara kehidupan alamnya dan budaya masyarakatnya gitu. Menurutku di Indonesia ini sebenarnya alam kita sudah baik ya. Uh, Not to mention how the pollution in Jakarta right now. Tapi aku yakin ketika kita memiliki kemauan untuk menerapkan ikigai ini, kita mulai dari hal yang paling kecil dan dari diri kita sendiri, kita bisa menemukan ikigai kita dan maintain ikigai kita dengan baik. Terima kasih Karina, semoga menjawab. Oke, terima kasih grup satu. Bagus sekali penjelasannya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Rostini. Oke, silahkan. Selamat sore semuanya. Eh, Terima kasih ya presentasi bukunya. Bukunya menarik sekali. Eh, Cuma Kak, saya pernah sempat belajar bahasa Jepang ya dulu waktu masih kuliah di Jepang. Kalau nggak salah, cara bacanya itu bukan ikigai, tapi ikigai. Jadi kayak dia konsonan-konsonan apa maksudnya di bahasa Jepang itu biasanya dua-dua gitu terus dan satu huruf vokal. Pertanyaan saya yang pertama, eh, ini kan bukunya ditulis oleh Victor Victor siapa tadi ya? Hector ya. Dr. Garcia. Nah, dia kan bukan orang Jepang ya. Ada nggak sih apa namanya behind the story-nya ini? Gimana dia bisa sampai menulis tentang prinsip-prinsip Ikigai ini? Apakah dia memang sempat tinggal lama di Jepang, ataukah dia kayak melakukan riset sendiri sampai dia bisa menulis buku ini? Terima kasih. Terima kasih. Grup satu silakan dijawab. Izin jawab lagi ya Kak. Kak Rosmini, terima kasih atas koreksinya That's Means a Lot for Us. Jadi tiga ya Kak. Terkait penulisnya yaitu Hector Garcia dan Frances Miralles, memang mereka berdua tinggal di Jepang. Jadi mereka menulis buku ini itu berdasarkan riset. Mereka ke Okinawa, kemudian melakukan apa mewawancara dengan 100 orang penduduk di Okinawa kayak gitu Kak. Mereka juga berdiam di sana untuk beberapa hari. Kemudian untuk saat ini mereka pun juga masih tinggal di Jepang. Begitu Kak Rostini. Terima kasih Kak, semoga Oke, menjawab. terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih grup satu. Oke, kita lanjut ke grup 2, yaitu dengan buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dipersilakan untuk grup 2 untuk memulai presentasinya. Cek, cek. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami sayangi seluruh sobat Kemenkilip yang ada di forum ini ataupun di alam jagat raya. Yang semoga senantiasa dalam kebahagiaan, apalagi di hari yang spesial. Insya Allah tidak ada hal negatif yang menghalangi kebahagiaan kita ya. Hari Jumat yang penuh berkah, pas tanggal 1, yang mana rekening sudah tentu bertambah, dan mungkin ada sebagian kita yang akan bisa melanjutkan sekolah. Alhamdulillah. Tapi tidak menutup kemungkinan di antara kita saat ini atau waktu yang lalu merasakan resah, gundah, panik, uring-uringan, sedih, atau stres, tertekan, khawatir, bahkan mungkin depresi. Jika ditelusuri, semua hal negatif tersebut akan berbeda-beda penyebabnya, tergantung orang yang merasakannya. Nah, tenang nih sobat. Sobat Kemenkilip tidak sendirian, ada bukunya. Buku tersebut bisa sobat baca via e-perpus yang e-perpus kita, atau bisa juga via aplikasi e-pusnas. Bisa kita baca secara online, atau mungkin bisa didapatkan versi cetaknya di toko buku
Lumayanlah harganya 100 ribuan, 320 halaman. Dan penulis buku ini yaitu Om Henry Manampiring atau lebih populer disebut Om Piring, menulis buku ini khusus untuk orang-orang yang khawatir atau yang akan khawatir tadi ya. Nah, kalau penasaran bentuknya, nah ini Om Piring ya, yang sangat mudah dan sederhana sebenarnya. Oke, kembali ke laptop. Dalam survei yang dilakukan Om Piring, yaitu survei khawatir nasional atas 3.600-an responden, ternyata 63 responden dalam keadaan khawatir. Penyebabnya antara lain sekolah, relationship, pekerjaan, keuangan pribadi, dan sebagainya. Om Piring dalam pengalamannya pernah mengalami khawatir juga, bahkan lebih parah hingga didiagnosis sebagai depresi, yaitu rasa tertekan, murung, negatif thinking, dan sedih. Pada masa pengobatannya ternyata dia tidak sengaja ketemu buku How to be Stoic. Nah, akhirnya buku inilah yang merangsang beliau untuk menulis buku tentang filosofi teras. Sebagai disclaimer, filosofi ini tidak menjanjikan rahasia untuk menghilangkan kesulitan dan tantangan hidup, tapi menawarkan cara-cara mengembangkan sikap mental yang lebih tangguh agar bisa tetap tenang menghadapi terpaan hidup apapun. Untuk yang sedang tidak khawatir, semoga buku ini dapat memberi pengetahuan tentang filsafat ini. Penggunaan diksi filosofi teras sebagai pengganti istilah stoa atau stoik atau stoicisme atau kaum stoa, karena secara bahasa stoa berarti teras. Istilah ini diambil dari lokasi seorang filsuf bernama Zeno, yaitu murid Krates, yang mengajar filosofi di teras berpilar di alun-alun Athena. Makanya namanya stoa, tapi karena sulit dalam pengucapannya, maka Om Piring menggunakan istilah filosofi teras. Jadi lebih mudah untuk kita orang Indonesia. Next, untuk filosofi teras, bahagia, tentram, itu diartikan sebagai bebas dari emosi negatif. Dan pembebasan ini bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, ada 3 prinsip utama. Next. Nah, next lagi. Ada 3 prinsip utama yang harus kita sadarkan, kita harus sadar dalam diri kita, yaitu selaras dengan alam. Ya, selaras dengan alam, yaitu kita harus menggunakan nalar, akal sehat, rasio. Karena inilah yang membedakan kita dengan hewan. Dan secara alami manusia termasuk makhluk sosial, sehingga kita juga harus mempertimbangkan orang lain juga. Yang kedua, terkait dikotomi kendali. Nah, nanti akan kita jelaskan. Dan yang nanti dikotomi kendali dikembangkan menjadi trikotomi kendali. Yang ketiga adalah mengendalikan interpretasi dan persepsi. Artinya, jika kamu merasa susah karena hal eksternal, maka perasaan susah itu tidak datang dari hal tersebut, tetapi oleh pikiran dan persepsimu sendiri. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran dan persepsimu kapanpun juga. Jadi, ini mungkin jadi kunci filosofi teras ya, yaitu dikotomi kendali yang nomor 2 itu akan kita lebih dalamkan, karena ini hal yang menurut saya di buku menjadi kunci. Dikotomi kendali, kita harus menyadari ada hal di bawah kendali kita dan ada hal yang tidak di bawah kendali kita. Hal di bawah kendali kita, misalnya pertimbangan, opini, persepsi, atau keinginan, atau tujuan, atau segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita. Hal tersebut dalam kendali penuh kita. Kita bisa mengubah hal tersebut semau kita. Dalam keadaan apapun, kita bisa mengubahnya. Sebaliknya, ada hal yang tidak di bawah kendali kita. Artinya kita benar-benar tidak bisa mengubahnya semau kita. Seperti tindakan orang lain, opini orang lain, reputasi, kesehatan kita, kekayaan kita, kondisi saat kita lahir, dan segala sesuatu di luar pikiran dan tindakan kita. Dalam filosofi teras, kita berlatih memisahkan 2 pengendalian ini. Yang tanpa kita sadari, kekhawatiran kita muncul pada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, tindakan orang lain, contoh kita menyapa teman. Teman kita malah melengos, tidak balas menyapa. Nah, kita harus sadar bahwa tindakan teman kita itu di luar kita, di luar kendali kita. Tapi rasa kecewa kita, opini kita pada teman kita bisa kita kendalikan. Kita harus sadar sikap teman tidak bisa membuat kita kecewa. Kalau kita tidak mengizinkan rasa kecewa masuk ke hati kita mungkin bisa membuat pemakluman atas sikapnya. Mungkin dia sedang tidak melihat kita, tidak fokus, atau mungkin kurang minum, dan itu bisa membuat opini kita ke dia menjadi lebih baik. Dikotomi kendali bisa didetailkan menjadi trikotomi kendali, yang mana ada hal yang bisa sebagian kita kendalikan. Nah, yang ini kembali kita pilih dengan memisahkan tujuan di dalam diri dan hasil eksternalnya. Jadi filosofi teras lebih ke dalam diri kita.
Sesederhana itu. Jadi kita memiliki kendali atas pikiran kita, bukan kejadian di luar sana. Sadari ini dan kita akan menemukan kekuatan. Tapi untuk itu kita perlu latihan dalam praktik sehari-hari. Salah satunya dengan metode STAR, yaitu Stop, Think, and Assess, dan Respond. Intinya kita memberi jeda sebelum bereaksi atas suatu kejadian. Jeda ini untuk berpikir secara rasional. Misalnya teman yang tadi tidak balas menyapa, kita jangan langsung bereaksi atas tindakannya, tapi kita berhenti dulu sejenak, merenung, menimbang, berpikir rasional, menata hati, baru bertindak. Latihan berikutnya dengan premeditatio malorum. Wah, ini agak susah nyebutin. Intinya kita berikan risiko atau hal negatif yang mungkin terjadi. Dengan demikian hal-hal yang akan terjadi sudah kita petakan. Dan ini akan mengurangi kejutan-kejutan dalam hidup. Sekira yang terjadi benar-benar tidak sesuai, dan itu di luar kendali kita, maka ya kita amor fati, artinya cintai nasib. Kita terima dengan sebenar-benar penerimaan. Mungkin hal ini bisa menjadi latihan lagi bagi pengendalian diri kita. Ada banyak yang akan ditawarkan oleh Om Piring dalam bukunya, yang tentu akan lebih seru dan lebih bermanfaat jika sobat baca Kemenkulip membacanya. Sekilas review dan resensi tidak akan bisa jadi penuh ya, tapi bisa menjadi appetizer atau hidangan pembuka bagi sobat Kemenkulip untuk membaca buku ini dan memahami filosofi teras atau stoicisme. Untuk kelebihan dan kekurangan buku akan dilanjutkan oleh Mbak Kurota Ayun atau Mbak An. Monggo Mbak An, silahkan. Terima kasih Mas Agus atas kesempatannya, baik Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Adapun kelebihan dan kekurangan dari buku Filosofi Teras ini menurut kami adalah yang pertama, kelebihannya buku ini menjelaskan tentang filosofi stoik namun dengan cara yang semi formal seperti itu dan menggunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari kita gunakan sehingga ketika kita baca itu tidak berat. Kemudian yang kedua adalah buku ini bersifat umum dan global, jadi untuk perempuan, untuk laki-laki itu cocok semua. Selain itu juga membahas tentang hal-hal yang global gitu, karena salah satunya dibahas tentang bagaimana kita menjadi citizen of the world. Yang kalau misalnya Bapak dan Ibu penasaran, bisa langsung aja kepoin bukunya. Kemudian yang ketiga adalah buku ini juga sangat applicable, jadi kata-katanya itu selain mudah dipahami, juga tips dan triknya sangat mudah untuk kita terapkan. Contohnya sebagaimana slide sebelumnya ini, ada latihan yang bisa kita lakukan, contohnya ritual pagi, malam, dan puasa secara berkala, sehingga benar-benar applicable. Dan relate tentunya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah buku ini menghadirkan narasumber-narasumber yang diwawancara. Jadi tidak sepenuhnya berdasarkan opini atau berdasarkan pemahaman dari penulis sendiri, melainkan penulis juga menghadirkan praktisi-praktisi di bidangnya. Karena penulis sendiri bukan merupakan seorang filsuf seperti itu ya, Mas Agus ya. Buku ini juga dilengkapi dengan intisari bahasan di akhir bab, jadi seperti ringkasan. Dan kalau misalnya kita terburu-buru gitu untuk membaca, tidak ada waktu, kita bisa langsung pergi ke akhir bab dan membaca intisari bahasannya. Jadi sangat memudahkan untuk dan ibu yang pengen efisien gitu. Yang berikutnya adalah buku ini dilengkapi dengan ilustrasi sehingga lebih menarik ketika dibaca. Dan yang terakhir yaitu kelebihannya, buku ini meng-highlight hal-hal yang penting. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu atau teman-teman pengen bikin story gitu ya, bisa difoto sehingga teman-teman yang lihat story-nya itu bisa langsung memahami apa sih yang dimaksud. Jadi kayak kita nggak perlu lagi nge-highlight dengan Stabilo atau misalnya nge-highlight dengan highlight online seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah Oke, baik. Terima kasih grup 2. Sayangnya waktunya udah selesai ya? Oke, boleh kita tutup dengan ini aja ya. Tutup dengan tadi kalau misalnya kekurangannya mungkin bisa dibaca sendiri. Dan kalau misalnya untuk penutup kita akan closing dengan sebuah quotes yang diungkapkan oleh penulis buku Filosofi Teras yaitu Henry Manampiring. We suffer more in imagination than in reality. Ini merupakan quotes yang penulis ambil dari Seneca. Jadi mungkin kita bisa menginterpretasikan quotes ini di diri kita masing-masing. Terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Mas. Di grup 2 ini 11-12 ya sama yang tadi grup 1 bukunya, tapi bagus banget sih. Oke, kita buka sesi Q&A. Untuk siapapun yang ingin bertanya. Oh, udah enggak ada. Ibu Rostini lagi nih. Oke, silahkan Ibu Rostini. Baik, terima kasih. Terima kasih, bagus banget ya paparan tentang buku Filosofi Terasnya. Kebetulan tadi saya sempat membaca yang kekurangannya, yang tidak sempat dijelaskan karena sudah time out. Bisa tolong dijelaskan nggak kekurangannya saya, terutama yang bagian tadi apa ya, ada soal agama atau apa itu ya? Bisa tolong dijelaskan nggak
lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya yang sangat menarik. Mungkin Pak Mas Arief, Mas Agus bisa dibantu jelaskan terkait ini kekurangan. Mohon Siap, maaf ya terima teman-teman kasih. tidak dibawa kendali kita ini tipe apa lupa diedit. Silakan Siap. Mas. Terima kasih Mbak Aan. Terima kasih Ibu Rostini. Ketika membaca buku ini, memang penulis itu tidak memasukkan unsur agama, ya, tidak memasukkan unsur agama. Dan filosofi ini diklaim telah ada sejak 2300 tahun yang lalu. Jadi filosofi ini muncul sebelum agama ada semacam itu. Padahal menurut saya pribadi kebahagiaan itu harusnya ada hubungannya dengan agama. Semakin kita paham dengan agama dan kita menjadi fitrah sebagai hamba Tuhan, kita lebih bahagia lagi. Gitu. Jadi substantifnya, secara substantif, agama ini disingkirkan atau tidak dianggap ya, atau tidak menjadi bagian yang penting dalam kehidupan para filsuf itu. Padahal harusnya menurut saya agama itu merupakan penyempurnaan dari akhlak, dari inner kita, dari jiwa kita untuk mendapatkan kebahagiaan lebih hakiki. Demikian Bu Rostini. Ya, mungkin Sama karena ini kita bisa dijelaskan tentang kurang terstrukturnya itu kayak gimana ya? Di sini kan ada dua aspek substansif dan penulisan, disebutkan kurang terstruktur, itu boleh dielaborasi. Oke, terima kasih. Kurang terstrukturnya itu karena Om Piring dalam membuat penulisannya itu dia seperti melompat-lompat tergantung dari temanya apa, tipsnya apa gitu. Jadi kita ketika membaca filosofi ini urutannya sebenarnya siapa dulu sih siapa dulu yang memberikan pokok-pokok dari filosofi teras. Nah, misalnya gitu. Pokoknya apa, nanti cabangnya seperti apa, dari pemahamannya itu tidak disebutkan. Jadi dari simptom langsung ke tipsnya, semacam itu. Andaikan kita bisa mempelajari filosofi teras dari pokoknya. Oh, penjelasannya. Pokok pembahasan, terus baru ada cabang-cabang untuk semakin detailnya, itu lebih baik lagi menurut saya. Oke, terima kasih. Ini kemudian ada pertanyaan dari kolom chat yang tadi sebenarnya sudah bertanya pertama kali. Oke. Dari Mas Ican, izin bertanya untuk grup 2, bagaimana cara melawan atau mengendalikan pikiran negatif di kepala sendiri yang terkadang jadi faktor kita jadi tidak percaya diri bahwa kita bisa? Silakan dijawab. Wah, ini kalau pertanyaan ke sendirinya harus nanya ke Om Piring ya. Tapi sepemahaman saya gitu ya, cara melawan atau mengendalikan pikiran negatif itu dengan menata hati sendiri gitu. Karena kita harus sadar bahwasanya yang bisa menata hati itu ya kita sendiri, gitu. Bukan hal di luar itu. Wah, jadi di situ diceritakan misalnya ada seorang pilot yang dipenjara oleh Vietcong Vietnam gitu ya dalam keadaan tersiksa dan sebagainya, tapi secara jiwanya dia berusaha untuk bahagia walaupun secara fisiknya dia tersiksa gitu. Ya. Jadi untuk positif itu lebih tidak negatif, ya, caranya dengan menyadari bahwasanya tidak semua orang tidak bisa mengubah hati saya gitu. Yang bisa mengubah hati dan kebahagiaan saya adalah diri saya sendiri. Gitu. Bagus sekali penjelasannya di grup 2. Masih banyak pertanyaan tapi sayangnya waktunya sudah mepet ya. Jadi kita sudahi dulu untuk grup 2. Terima kasih. Kita lanjut ke grup 3 dengan buku As Long as the Lemon Trees Grow karya Zulfa Katu. Silakan grup 3 yang beranggotakan Kadek Indira Kori, Windriati, dan Hasriani. Dipersilahkan. Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Kiko dari mewakili grup 3 akan membawakan review buku yang berjudul As Long as the Lemon Trees Grow, di mana buku ini merupakan karya perdana Zulfa Katuh yang juga merupakan debutnya Mbak Zulfa Katuh. Buku ini diterbitkan di Indonesia
pertama kali dengan terjemahan Indonesia oleh Mizan Publishing, di mana yang awalnya bukunya setebal 380 halaman menjadi 480 halaman. Adapun genre yang dibawakan adalah historical fiction, young adults, dan romance. Nah, teman-teman, jadi karena buku ini bisa dibilang buku baru, itu belum terlalu ada banyak dijual di toko buku. Tapi kita bisa mencarinya di e-commerce seperti TikTok Shop, Shopee, ataupun di web Mizan sendiri. Nah, sebelum saya menceritakan tentang isi buku, saya ingin menceritakan terlebih dahulu tentang latar belakang yang ada di buku ini. Adapun latar belakang buku ini mengambil revolusi pertama Suriah yang dimulai dari Maret tahun 2011. Nah, kenapa sih bisa ada revolusi? Jadi di Suriah itu ada suatu rezim yang sangat otoriter dan juga KKN. Di mana kita tahu kalau rezim yang otoriter dan KKN ini pasti akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Dan terdapat juga kesenjangan sosial di mana gap antara si miskin dan si kaya itu sangat jauh. Juga ada tingkat pengangguran yang tinggi dan tidak mungkin akan menimbulkan inflasi serta kekurangan gizi. Maka dari itu masyarakat yang tidak menyukai, yang tidak puas terhadap rezim ini mulai melakukan gerakan yang awalnya gerakan kecil yang seperti vandalisme yang mencoret-coret dinding dengan kata-kata turunkan rezim, turunkan pemerintahan, hingga melakukan gerakan-gerakan yang lebih besar dan lebih serius seperti gerakan anti rezim, gerakan anti pemerintah, sampai membentuk suatu tentara pembebasan Suriah. Nah, buku ini sendiri itu mengambil sudut pandang orang pertama, seorang muslimah yang taat bernama Salama, di mana Salama ini merupakan mahasiswi farmasi tingkat 1, dan seperti korban-korban lainnya, Salama juga telah kehilangan ayah dan ibunya. Salama sendiri juga menyaksikan bagaimana ibunya tertimpa runtuhan akibat bom yang dijatuhkan oleh pemerintah di kotanya. Selain itu, Salma juga memiliki kakak laki-laki yang bernama Hamzah. Hamzah juga ditawan oleh pemerintah karena Hamzah sendiri merupakan anggota anti pemerintah. Akibat trauma yang begitu besar dialami oleh Salama, maka Salama mulai berhalusinasi, di mana dia mulai melihat sosok laki-laki bermata dingin yang diberi nama Kaf. Yang mana Kaf itu sendiri berarti takut. Sesuai dengan namanya, Kaf selalu muncul untuk menimbulkan rasa sakit terhadap Salama, menimbulkan trauma, dan mengingatkan Salama akan kenangan-kenangan buruk yang telah menimpa Salama. Nah, di Suriah ini tuh sudah terlalu banyak korban, bahkan jumlah korban sendiri tidak sepadan dengan jumlah tenaga medis yang ada, sampai-sampai Salama harus turun menjadi relawan di satu-satunya rumah sakit yang tersisa yang masih lumayan utuh di kota Homs. Salama yang seorang mahasiswa farmasi yang biasanya berkutat dengan obat-obatan harus melakukan tindakan medis di mana yang awalnya dia hanya mengobati anak-anak yang dehidrasi atau kurang gizi sampai dia harus melakukan amputasi terhadap korban dari revolusi. Yang diceritakan di buku ini pun sangat mendetail dan lumayan menyayat hati. Berikut kutipan yang saya ambil dari isi buku, di mana Salama ragu, sedih, dan berkonflik batin. Itu dia harus membedah perut seorang anak di mana saat itu tidak ada obat bius. Bisa dibayangkan bagaimana rasa sakit yang akan dialami anak kecil tersebut. Nah, Salama juga tinggal bersama Laila, istri dari kakaknya, yang juga Laila itu adalah teman masa kecil Salama. Dan sekarang Laila sedang hamil besar. Sesaat sebelum kepergian Hamzah menitipkan Laila beserta calon anaknya kepada Salama dan membuat janji bahwa Salama akan selalu menjaga Laila apapun yang terjadi, menjaga Laila dari segala kerusuhan, serta menjaga Laila agar tetap aman. Aman yang berarti ya meninggalkan Suriah dan segala kenangan yang ada. Lalu di saat kebingungan Salama
Apakah dia harus tinggal di Suriah menolong banyak nyawa ataukah dia harus pergi demi janjinya terhadap Hamzah? Muncullah sesosok Kenan. Kenan merupakan pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara, di mana Kenan sendiri memiliki aroma lemon yang merupakan favorit Salama. Kenan telah meluluhkan hati Salama dimulai dari sejak perjumpaan pertama mereka di rumah sakit, di mana saat itu Salama mengobati adik Kenan yang terkena peluru nyasar. Sekian sedikit cerita dari isi buku As Long as the Lemon Tree Grows. Kali ini saya akan membawakan tentang kelebihan dan kekurangan buku ini. Yang pertama itu buku ini babnya itu pendek-pendek, jadi kita nggak perlu ngos-ngosan buat baca setiap babnya. Selanjutnya ceritanya itu runtut. Jadi Mbak Julfa menjelaskan dari awal sampai akhir itu secara jelas, secara kronologis dan jelas gitu. Terus penggambarannya itu mendetail, jadi kita bisa ngebayangin kayak gimana apa yang Salama alami, apa yang rakyat Suriah alami. Selanjutnya untuk kekurangannya sendiri nggak terlalu banyak dan nggak mayor. Pertama ceritanya itu memang agak berat, karena dia terlalu mendetail dan juga bercerita tentang sejarah, jadi isinya lumayan berat. Yang kedua, karena ini buku terjemahan, jadi kadang ada beberapa terjemahan yang kadang kurang lugas, kesannya tuh kayak masih kaku. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan apa sih yang Mbak Zulfa ini ingin sampaikan lewat buku ini. Yang pertama, Mbak Zulfa ingin mempublikasikan kepada dunia tentang sisi Suriah yang tidak terlihat, tentang apa yang sebenar-benarnya terjadi di Suriah. Nah, Mbak Zulfa sendiri itu merupakan warga Suriah yang pindah ke Swiss pada tahun 2017, di mana setelah kepindahannya banyak sekali dia mendapatkan pertanyaan tentang kenapa sih banyak pengungsi dari Suriah itu datang ke negara mereka. Mbak Zulfa sendiri tuh ingin menekankan bahwa emang siapa sih yang mau jadi pengungsi? Nggak satupun dari kita warga Suriah itu pengen jadi pengungsi. Sedangkan mengungsi sendiri itu pun nggak mudah gitu teman-teman. Mereka harus menyeberangi Laut Tengah, menaiki kapal yang jumlahnya tuh penuh, dan bahkan menaiki kapal itu pun mereka harus bayar, harus nyogok sana sini, nyogok tentara pemerintah agar mereka dikasih lewat. Nah, selain itu Mbak Zulfa juga ingin menekankan bahwa apa yang terjadi di Suriah itu tuh bukan perang, tapi revolusi. Warga Suriah itu bukanlah korban yang tidak berdaya, yang pasrah, yang tidak memiliki tujuan. Tapi warga Suriah itu adalah korban yang ingin kebebasan, korban yang ingin merebut kembali apa yang telah direbut dari mereka. Sebelumnya, sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah quote yang sangat menggambarkan isi dari buku ini. Tunas kecil mulai menyeruak dari tanah melawan gravitasi, dan itu mengingatkanku pada Suriah, mengingatkan bahwa selama pohon lemon masih tumbuh, harapan tidak akan pernah mati. Baik, sekian, terima kasih review dari kelompok 3. Selamat sore. Oke, terima kasih dari grup 3. Ini buku yang berbeda ya, buku cerita dan sangat heartwarming sekali. Baiklah, kita buka sesi Q&A untuk grup 3. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kembali Ibu Rostini. Silahkan, Ibu. Wow, sebenarnya sih saya tadi nggak mau bertanya, cuma kayaknya nggak ada yang bertanya, saya tanya aja ya. Eh ini tadi kan judulnya As Long as a Lemon Tree Grows ya. Ada nggak sih kenapa dia pilih pohon lemon sebagai indikator buat judul novelnya gitu? Apa karakteristik pohon lemon ini sehingga penulis memilih untuk eh, memilih pohon lemon sebagai indikatornya? Kenapa nggak pohon pepaya atau pohon beringin misalnya gitu? Kasih. Oke, terima kasih Ibu Rostini. Silahkan grup 3 untuk dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Rostini.
Jadi kenapa sih penulis Mbak Zulfa itu mengambil pohon lemon begitu ya, Bu? Setelah saya melakukan beberapa riset kecil, itu ternyata di Suriah itu banyak sekali pohon lemon yang sudah tumbuh berabad-abad. Jadi aroma lemon itu ada di mana-mana, bahkan sampai ke rumah-rumah warga. Dan Mbak Zulfa sendiri mengambil pohon lemon itu karena ingin menunjukkan bahwa selama pohon lemon itu tumbuh, harapan akan kebangkitan warga Suriah itu nggak akan pernah mati gitu, Bu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada juga pertanyaan dari kolom komentar dari Ibu Erni Puspita, grup 4 ya. Permisi kakak izin bertanya, apakah dalam publikasi buku ini ada pengakuan ataupun berita, berita kalau penulis mendapat pencekalan dari kelompok tertentu? Terima kasih. Silakan dijawab. Ya, silakan dijawab grup 3. Baik, terima kasih kepada Bu Erni. Penulis mendapatkan pencekalan dari kelompok tertentu. Sejauh ini, untuk Mbak Zulfa sendiri itu kan dia pindah dari Suriah dari tahun 2017 ke Swiss. Nah, di Swiss sendiri itu Mbak Zulfa tidak mendapatkan satupun pencekalan. Jadi dia baik-baik saja di Swiss. Mungkin pencekalannya itu ketika dia akan pergi dari Swiss gitu, Bu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Nur Habibah. Kenapa penulis menarik untuk menulis tentang Suriah? Mungkin itu maksudnya ya. Kenapa penulis tertarik untuk menulis tentang Suriah? Oke, silakan grup 3. Baik, Pak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di screen, jika Mbak Zulfa itu, pertama Mbak Zulfa itu asli warga Suriah. Yang kedua Mbak Zulfa ingin mempublikasikan kepada dunia bahwa karena selama ini kan yang media tampilkan di Suriah itu bahwa Suriah berperang dan tidak terlalu mendalam. Jadi Mbak Zulfa itu harapannya dengan buku ini ingin beritahu sebenarnya Suriah itu separah itu mengalami revolusi. Ya, kurang lebih begitu sih. Bu, siapa tadi? Nur Habibah. Jadi Mbak Zulfa ingin menggambarkan bahwa Suriah itu sudah tidak tertolong lagi. Bahkan eh, perangnya pun itu sampai saat ini masih belum berakhir kan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, apakah masih ada waktu? Mungkin ada yang bertanya lagi? Oh, tapi sepertinya sudah tidak sempat sih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada grup 3 atas paparannya tentang buku As Long as the Lemon Trees Grow karya Zulfa Kato. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum lanjut ke grup 4, saya ingin mengingatkan bahwa peserta nanti akan diberi kesempatan untuk memberi polling nanti setelah peserta terakhir presentasi. Oke, grup 4 dengan buku Salah Asuhan karya Abdul Muiz dengan member grup yaitu Putri Nova Purnama, Erni Puspitasari, Hoirani Atameviabai, dan Nur Muflihah Jumadi. Kepada grup 4 dipersilakan. Saya izin share screen ya, Kak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oh, siap. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Pakai Kok 4 Fiksi. Jadi di sini kami terdiri dari Putri Nova, lalu ada Erni Puspita, juga ada Mufliha dan juga Hairani. Nah, pada kesempatan ini kami akan mereview salah satu novel sastra klasik Indonesia
yang berjudul tuh Salah Asuhan yang ditulis oleh Abdul Muiz. Nah, untuk deskripsinya yaitu novel Salah Asuhan ini adalah novel yang sudah lama ya terbitnya pada tahun 1928 dan juga untuk halamannya sih nggak begitu banyak, yaitu ada 273 halaman dan di mana novel Salah Asuhan ini menjadi salah satu novel sastra klasik yang ternyata masih sangat relevan dan juga seru untuk diikuti ataupun dibaca di masa sekarang ini dan juga untuk mungkin untuk milenial dan juga untuk generasi-generasi kita saat ini tuh bisa banget untuk membaca novel Salah Asuhan ini. Nah, untuk metode baca yang kita gunakan di sini tuh kita membaginya ya dari beberapa bab itu kepada 4 orang. Jadi satu orang tuh bisa beberapa bab dan di sini tuh ada dari mulai 2 orang sahabat ibu dengan anak, lalu ada istri pemberian ibu dan juga melepaskan kongkongan sampai melepaskan kongkongan, lalu ada hidup bersukaria sampai mertua dan menantu, dan juga ada dari yang gelap kepada yang terang sampai ke penutup. Jadi gitu kira-kira kami cara membacanya atau cara membaginya. Lalu, nah sebelumnya nih untuk blurbnya sendiri, Salah Asuhan ini itu adalah sebenarnya tuh yang ingin diangkat gitu ya, tema yang diangkat oleh penulisnya itu adalah terkait dengan kawin campuran. Jadi di sini tuh akan menceritakan tokohnya yaitu adalah Hanafi dan juga Kori Dubuse. Sedangkan Hanafi itu adalah orang asli atau orang lokal gitu lah, orang Bumi Putra gitu disebutnya di sini. Dan juga Kori Dubuse. Nah, Kori Dubuse itu adalah hasil dari perkawinan campuran, tapi bapaknya itu atau ayahnya itu yang dari Prancis, sedangkan ibunya itu yang dari Indonesia gitu. Jadi masih bisa diterima. Nah, sedangkan kisah ini itu adalah kisah yang mana Hanafi itu memiliki rasa atau menyukai Kori Dubuse karena mereka memang sudah berteman atau bersahabat sejak kecil gitu. Nah, kita akan bertemu dengan tokoh utamanya yaitu tadi ya ada Hanafi dan juga Kori Dubuse. Nah, untuk Hanafi ini adalah dia itu pernah bersekolah di Betawi atau di Jakarta yang mana ketika bersekolah itu dia tinggal bersama dengan keluarga Belanda gitu. Nah, kenapa kok dia bisa tinggal dengan keluarga Belanda? Yaitu karena ya dia itu dapat sokongan gitu ya, atau dapat bantuan yang begitu besar dari ibunya, yang mana ibunya tuh mencarikan Hanafi itu tempat tinggal gitu yang memang proper gitu lah, atau yang jelas gitu, yang mana lingkungannya tuh lingkungan yang baik gitu. Nah, lalu dia setelah dia sekolah di Betawi itu dia kembali lagi ke tanah lahirannya, yang mana sempat ya ada waktu di mana ketika Hanafi ini tuh sekolah di Betawi, dia tuh bertemu dengan Kori Dubuse lagi gitu. Nah, ketika si Hanafi ini tuh kembali untuk bekerja gitu ya di tanah kelahirannya, dia juga bertemu lagi dengan Kori Dubuse, yang mana di saat itu Kori itu memang sedang liburan gitu, liburan semester. Jadi disinilah mulai gitu ya, konfliknya itu mulai menanjak gitu. Nah, kita lanjut ketemu dengan karakter yang lain, yaitu ada Ibunda Hanafi dan juga Rapiah. Nah, ibu dari Hanafi ini tuh benar-benar sabar sekali kalau dilihat ya, karena memang di sini setelah si Hanafi ini tuh apa ya, confess gitu ya ke Kori kalau dia tuh memang memiliki rasa gitu ya, menyukai Kori gitu. Hanafi ini tuh semakin terus-terusan apa ya, memaksakan gitu. Sedangkan di sini tuh Kori tuh mencoba untuk melihat nih posisinya dia tuh kayak gimana di sini, karena kan memang perkawinan campuran pada masa itu ya Kori yang akan banyak menanggung hal-hal yang negatifnya nih, karena seperti dia akan dijauhi oleh kelompok sosialnya, lalu juga dia akan dijauhi oleh keluarganya gitu. Nah, makanya ketika Kori ini tuh mencoba untuk memandang gitu ya dari segala segi, bahkan dia juga sampai curhat ke ayahnya terkait perkawinan campuran, apakah akan menimbulkan hal yang baik atau enggak gitu ya untuk kedepannya. Tapi di sini tuh Hanafi tuh bilang kalau iya nggak apa-apa gitu. Jadi Hanafi itu sebenarnya lebih ke pemikirannya tuh modern gitu ya, terbuka, mencoba terbuka, tapi memang ada banyak sekali rintangan di masa yang saat itu. Jadi akhirnya nih daripada Hanafinya semakin menjadi, ibunya itu akhirnya apa ya, menjodohkan Hanaf itu dengan Rapiah, yang mana Rapiah ini tuh benar-benar sabar sekali dalam menghadapi Hanafi dan juga sifat-sifatnya Hanafi yang memang wah luar biasa banget, bucin parah gitu. Nah, untuk alurnya
ya tadi ya ini udah dijelaskan ya bahwa dia tuh adalah anak tunggal yang juga pernah merantau ke Betawi dan juga bersahabat dengan Kori gitu ya. Jadi di sini Hanafi itu uh, fokus dari penulisnya itu adalah lebih ke kisahnya Hanafi. Tapi memang di sini penulis itu menggunakan atau gaya bertuturnya itu dia menggunakan sudut pandang orang ketiga yang mana di sini memang bukan hanya mengcapture dari pemikirannya Hanafi saja tapi juga menggunakan pemikirannya dari Cory Dubussy dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, untuk narasinya ini karena memang novel yang lama ya jadi masih menggunakan gaya yang lama gitu dan juga ditambah ini menggunakan gaya Melayu jadi memang agak sulit untuk kita yang orang-orang yang mungkin yang nggak terbiasa ya menggunakan atau membaca tulisan-tulisan gaya Melayu ini untuk mengikuti ceritanya. Tapi ya setelah dibaca-baca ya seru juga sih apalagi dengan kisahnya atau konfliknya itu yang semakin terus memanjang gitu. Nah untuk teknik penceritaannya di sini memang ya tadi menggunakan gaya apa namanya sudut pandang orang ketiga dan juga teknik di mana di sini penulisnya memang serba tahu jadi kita memang gamblang gitulah ya di apa melihat permasalahan yang ingin diangkat oleh penulisnya gitu. Untuk poin menariknya di sini tuh ada persahabatan dan juga perbedaan sosial. Nah tadi ya seperti persahabatan antara Cory dan juga Hanafi itu sebenarnya bisa diterima oleh kedua orang ini dan juga sanak keluarganya. Tapi ternyata kalau persahabatan itu naik level gitu ya ke percintaan, ternyata perbedaan sosial itu akan masuk gitu. Ternyata jadi sulit gitu untuk mewujudkan apa ya namanya ya dua orang yang saling berkasih-kasihan kalau menggunakan istilah yang di sini itu untuk bisa bersama gitu. Lalu juga di sini hubungan dengan keluarga. Jadi memang di sini kan di capture ya antara hubungannya Hanafi dan juga ibundanya, lalu juga hubungan antara Cory dan juga ayahnya itu diperlihatkan bagaimana keduanya itu saling apa ya berhubungan dan walaupun memang Hanafi di sini itu ya bisa dibilang suka sekali uh, beradu argumen gitulah ya atau dia mengungkapkan pendapatnya di situ ibunya itu mencoba untuk sabar gitu. Jadi ya hubungan dengan keluarga ini tuh menarik sekali dan juga ada dinamika status sosial ya itu ya yang tadi ya terkait dengan Hanafi yang orang timur dan juga Cory yang orang barat di mana itu mereka akan kalau mereka masih nekat gitu ya untuk tetap kawin atau tetap nikah gitu ya itu akan menimbulkan hal-hal yang ya merugikan lah gitu. Nah aspirasi dan juga mimpi kalau ini tuh lebih ke yang dimiliki oleh Hanafi karena memang Hanafi itu sebenarnya orang yang memiliki pemikiran yang terbuka gitu ya walaupun memang dia terbuka di zaman yang saat itu banyak sekali rintangan dan juga hal-hal yang masih tabu gitu lah ya untuk dilakukan gitu. Lalu ada konflik interpersonal di mana di situ mengcapture bagaimana pandangan-pandangan Hanafi yang ya sebenarnya dia tuh nggak ada keberatan sama sekali dengan kawin campuran dan statusnya dia yang orang bumi putra dan lain sebagainya tapi memang di sini dia tuh dihadapkan dengan permasalahan atau apa ya hal-hal yang eksternal gitu yang ada di luar dirinya yang menghambat dia untuk bisa apa ya mengungkapkan lah ya uh, cintanya dia ke si Cory. Nah lalu ada penggambaran masyarakat kolonial jadi di sini karena memang uh, masih sangat kuat sekali ya masa-masa Belanda di Indonesia. Jadi ya penggambarannya seperti itu di mana kita diperlihatkan bagaimana senangnya orang-orang pada masa itu untuk saling berkumpul gitu ya, bersosialisasi gitu kan dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk poin kurangnya bahasa dan juga narasi seperti yang tadi sudah kami katakan lah ya. Ya sebentar lagi. Di sini bahasanya emang agak rumit. Lalu untuk covernya sendiri ya mungkin bisa lebih diperbaiki atau diperbarui lah ya menjadi lebih seru lagi dan juga catatan kaki atau terjemahan karena memang menggunakan ada beberapa kata-kata yang ya kata-katanya itu cukup sulit untuk kita pahami lalu terkait dengan latar belakang Hanafi yang kurang dibahas terlalu dalam gitu. Nah untuk pesannya sendiri Salah Aswan itu adalah mengajak kita untuk melihat dinamika cinta dan juga persahabatan antara Hanafi dan juga Cory untuk melintasi batas-batas sosial, menjelajahi konflik internal Hanafi serta konflik interpersonal mereka dalam konteks masyarakat kolonial yang menggambarkan perbedaan dan juga kesamaan status sosial dalam hubungan antar budaya. Dan untuk rekomendasi, jadi ini adalah untuk pembaca-pembaca yang minat dengan sastra klasik Indonesia, lalu untuk pembaca yang suka dengan genre angst roman, lalu juga untuk pembaca yang ingin mempelajari novel-novel lama, baik secara bahasa maupun dari penulisannya. Nah, sekian dari kami, kurang dan lebihnya. Terima kasih, salam literasi.
Oke, terima kasih grup 4. Ini agak lebih ya waktunya, tapi tidak apa-apa. Oke, ada pertanyaan dari grup komentar. Apa dari Bapak Agus Wisnu? Apakah ada nilai perjuangan nasional yang disisipkan dalam novel tersebut? Terima kasih. Silakan grup 4. Mungkin teman-teman Erni Baik, yang ya. Sebelumnya mau cek dulu apakah suaranya terdengar dengan jelas? Terdengar. Cek. Ya, terdengar kok. Iya, terima kasih. Kami izin menjawab dari teman-temannya Kak Putri juga dari kelompok 4. Kami menjawab atas pertanyaan ini jawabannya ada ya. Sebelumnya kami tegaskan bahwasanya perjuangan nasionalisme itu tidak muluk-muluk harus yang berhubungan dengan kekerasan. Justru di sini bentuk dari perjuangan nasionalismenya adalah tentang pentingnya kita sebagai pembaca kita bisa belajar tentang pentingnya nasionalisme di dalam diri sendiri. Sebelum berangkat, harusnya seorang perantau itu baik mau keluar negeri ataupun keluar pulau seharusnya diberi bekal bahwasanya di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Yang artinya dimanapun kita belajar, kita harus mengangkat budaya lokal kita sendiri. Tapi di sini Hanafi malah bertingkah sebaliknya. Dia karena kultur shock kan, punya kultur shock. Jadinya dia terlalu terkagum-kagum dengan orang-orang gaya dan budaya pendidikan Belanda sampai menjelek-jelekkan budaya lokalnya dia sendiri. Tapi di sini kita belajar bagaimana Rapiah istrinya dan juga ibunya Hanafi yang dengan terus begitu sabar memeluk dia dengan harapan suatu hari dapat berubah. Sedangkan masyarakat dari daerah Bukit Tinggi sendiri, dari daerah Minang tempat Hanafi berasal sendiri, sebenarnya mereka juga memiliki nasionalisme yang tinggi. Hanya saja mereka tidak sesabar Ibu Hanafi dan juga istrinya Rafi'ah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang raise hand untuk bertanya dari grup 1, Nadia Sabrina, silahkan. Halo Kak, terima kasih atas pemaparannya. Aku tertarik nih Kak, tadi aku baca dikit-dikit aku googling dikit-dikit, bahwasanya karya ini adalah karya sastra Indonesia modern awal terbaik sepanjang masa ya Kak. Nah aku pengen tahu nih Kak, aspek apa yang membuat novel ini dijadikan atau dinisbahkan sebagai karya sastra Indonesia modern awal terbaik sepanjang masa? Terima kasih. Terima kasih. Silakan dijawab. Ya, baik. Dari kami, mungkin nggak terbaca ya di kamera. Jadi kenapa dinamakan seperti itu? Pada zaman itu, di tahun 1920-an, banyak sekali novel-novel yang mengangkat tema percekcokan di antara adat. Jadi, dan ternyata itu tuh sampai sekarang masih berlaku ya. Misalnya orang Jawa, kalau menikah sama orang Medan tuh nggak akan cocok di orang tua kita akan masih banyak yang mengangkat hal itu kayak gitu. Tapi beliau Pak Abdul Muiz beliau berani mengangkat tema yang lebih luas lingkupnya yaitu pernikahan antar negara dan itu masih belum ada saat itu makanya dinobatkanlah menjadi seperti yang Kakak Nadia tadi sampaikan. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari kolom chat dari Nini Mariana Rayanti, isu sosial apa yang paling dominan melatari kisah dalam novel ini? Silakan. Ada teman Kak Putri mau menjawab atau teman lain? Kalau dari kami, isu sosial yang kami dapat di sini adalah bagaimana kan hari ini masih banyak siswa-siswa yang lulusan SMA atau bahkan lulusan S1 yang melihat bahwasannya kuliah di luar negeri itu tuh sangat jauh lebih baik daripada kuliah di dalam negeri. Memang di sini kalau kita kaitkan kan memang Hanafi itu nggak kuliah di luar negeri ya, dia hanya sekolah di Betawi. Tapi kan sekolahnya itu udah di bawah asuhannya orang-orang Belanda seperti itu. Ini sebagaimana yang kita lihat, kalau kita lihat dari sisi negatifnya adalah banyak orang-orang yang kesannya seperti menjadikan belajar di luar negeri itu hanya untuk tren-trenan saja, terlepas bagaimana mereka berjuang dan lain sebagainya.
Seperti itu. Mereka silau dengan budaya budaya lain dan hari ini juga banyak sekali pernikahan antara orang yang warga negara Indonesia dan warga negara lain, tapi untuk jadi tren dan itu bisa dijadikan konten seperti itu. Oke, terima kasih grup 4. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, cuma waktunya sudah tidak memungkinkan, jadi kita sudahi presentasi dari grup 4. Em, Selanjutnya, para seperti yang sudah diinformasikan di awal bahwa penilaian dari Biblio Battle ini salah satunya ditentukan dari jumlah polling dari penonton. Nah, seperti yang sudah tertera, it's polling time. Silahkan kepada para penonton untuk memberi polling kepada kepada grup mana yang menjadi juaranya. Silahkan dimulai. Maaf, cara pollingnya gimana ya? Oh iya, gimana tuh? Di layar sudah ada ininya, apa namanya? Ada daftarnya? Apakah terlihat? Apakah peserta juga boleh ikut polling, Kak? Boleh, boleh, boleh. Sebentar ya, Kak, dikasih waktu dulu. Maaf, nggak bisa mencet ya? Yang dipencet bagian apa ya? Seharusnya sudah ada di layar masing-masing, ya. Di kami juga sepertinya belum muncul sih, Kak. Oke, sebentar. Coba di menu pool, Kak. Di menu pool ada di bar deket chat gitu. Iya, bisa diklik di menu polls yang gambar barbar itu. Oke, terima kasih yang sudah ikut bantu menjelaskan. Jadi di menu lainnya atau more itu ada menu poll. Jadi silahkan untuk diklik. Terima kasih pada yang sudah ikut bantu untuk menjelaskan. Eh, Progresnya baru 47 dari 62 partisipan yang mengisi polling. Apakah ada kesulitan lagi?
Oke, sembari menunggu hasil polling, mungkin dari grup 1 sampai 4 ada yang ingin ditambahkan dari tadi kan waktunya terbatas tuh. Siapa tuh ada yang mau ditambahkan lagi ke para sobat baca pada sore hari ini? Atau mungkin dari Boleh, peserta? Kak. Oh, silakan. Tapi ini penjelasan sedikit gitu, boleh, Kak? Gak apa-apa. Silakan. Ya, mau nambahin lagi dari pertanyaan yang tadi yang keburu-buru dijawabnya untuk sharing aja mengenai yang pernikahan antar bangsa hari yang terjadi hari ini ya. Em, Pasti hal itu kalau dari kami sih tidak lepas karena zaman sekarang kan media medsos itu sangat kencang banget ya dengan sangat mudah itu membantu kita dari berbagai macam aplikasi juga kan banyak pernikahan pernikahan antar negara gitu. Tapi ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Kalau sisi negatifnya yang kita dapat dari berita adalah yang baru-baru ini terjadi. Ada beberapa pernikahan berbeda agama yang dibolehkan. Padahal seharusnya dari Mahkamah Agung sendiri pernikahan berbeda agama itu tidak dibolehkan gitu. Tapi ternyata ada dari beberapa pengadilan negeri yang membolehkan itu. Jadi mereka masih jadi pertanyaan sendiri untuk mereka. Contohnya kalau di berita itu yang tidak hanya disebutkan saja inisialnya pernikahan antara RNA dan suaminya. Suaminya beragama Katolik, sedangkan istrinya beragama Kristen Protestan. Seperti itu. Jadi tentu saja dan yang sering tersebar di Instagram juga hari ini bahkan banyak orang-orang yang udah mulai menikah dengan orang-orang yang sama sekali tidak beragama dan ini pastinya sangat rentan merusak ideologi negara kita ya, yaitu negara yang beragama. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih atas sharingnya dari Ibu Maaf, Erni. apakah suaranya terdengar jelas? Ya, baik. Berikut hasil polling dari apa namanya Biblio Battle pada sore hari ini. Silahkan kepada panitia. Oke, jadi pemenangnya adalah dari grup 1 dengan buku Ikigai karya Hector Garcia dan Frances Mirals. Selamat, kita beri tepuk tangan virtual. Oke, selamat kepada grup 1. Oke, kemudian setelah pemenang dari Biblia Battle pada sore hari ini, kita lanjut ke pengumuman pemenang dari KC periode 3 dan 4. Oke. Ya. Pemenang favorit. Pemenang favorit yaitu akan mendapatkan paket buku. Oke. Pemenang favorit yaitu Denny Atif Hidayat dan kawan-kawan dari DJKN dengan poin 38. Oke, selamat. Kemudian ada Friska Vania Audi dengan poin 166. Kemudian ada Laksita Gama Rukmana dengan poin 170. Dan ada Ibu Erni Puspita Sari dengan poin 195 nih. Selamat. Dan ini dia. Finalis pemenang utama yang pertama yaitu Nursari Anggraini Halim dengan poin 662,8. Dan finalis pemenang utama yang kedua yaitu Eka Ramadan dengan poin 702,7. Oke, selamat kepada para pemenang.
Hadiah pemenang dari babak penyisihan ini yaitu berupa sertifikat elektronik dan voucher belanja buku sebesar Rp500.000. Oke. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan bahwa KC ini akan diadakan lagi dari tanggal 1 sampai 22 September 2023 dan yang mana ini merupakan KC periode terakhir atau yang kelima. Jadi saya ingin mengajak kepada kepada sobat baca sekalian untuk mengikuti lomba Kemenkulik Literasi Competition ini yaitu untuk membuat vlog resensi buku dengan durasi 4 sampai 7 menit. Peserta lomba kece juga dapat bonus bisa menjadi member Sobat Baca Kemenkulip dan mendapatkan akses akun Everpus Kemenku. Link pendaftaran ada di kolom chat. Oke, em, oh ya. Dan berikut adalah hadiah pemenang kece Biblio Battle di Grand Final pada bulan November nanti, yaitu juara 1 mendapatkan voucher belanja buku atau hadiah senilai Rp3.500.000 dan juara 2 mendapatkan voucher belanja buku atau hadiah senilai Rp2.500.000 dan juara 3 mendapatkan voucher belanja buku atau hadiah senilai Rp1.500.000. Nah, oke, jangan lupa untuk mengikuti kembali event Bible Battle di minggu depan. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa untuk pegawai Kemenku, SMV BLU, Sivitas PKN STAN, dan komunitas yang ingin mendaftarkan diri menjadi sobat baca Kemenkulip, bisa mendaftarkan diri di link yang ada di kolom chat. Oke, dan jangan lupa untuk presensi, dan presensinya juga ada di kolom chat. Oke, sebentar ya, linknya sedang dikirimkan. Ya, link sudah tersedia di kolom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.